Faktor keberhasilan kompetensi dasar 3.11 menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Di sini, definisi keberhasilan usaha itu menurut beberapa para ahli. Ya, di sini Ibu ambil 3 para ahlinya. Ada Ina Primiana mengemukakan bahwa keberhasilan usaha adalah permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif, dan tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, sumber kedua dari Al-Ghifari mengatakan bahwa keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Nah, di sini bisa dilihat dari produksi yang dikelompokkan menurut teknis itu cara kerja. Kemudian efisiensi secara ekonomis berarti harga. Ya, harganya itu bisa murah tergantung modalnya, tergantung bahan bakunya, ya. Kemudian yang ketiga, sumber yang ketiga, Henry Faisal Nur mengemukakan bahwa keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuan. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapatkan laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang untuk melakukan bisnis. Nah, indikator keberhasilan produksi massalnya. Pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi 1. Produktivitas. A. Perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Ya, produktivitas diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal. Nah, di sini salah satu perhitungan produktivitas yang paling umum yaitu menghitung produk kotor selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisiensi menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan produksi keluaran. Kemudian B, dimensi. Dimensinya di sini ada 6. Ya, apa aja dimensinya? Dimensi sikap kerja. Sikap kerja dalam melayani, sikap melaksanakan pekerjaan, dan sikap melakukan inisiatif kerja. Kemudian yang kedua, dimensi tingkat keterampilan. Indikator keterampilan pencapaian tugas, keterampilan melaksanakan program kerja ya di sini, dan keterampilan mengevaluasi pencapaian program. Ya. Jadi ada dievaluasi kenapa sih bisa untung banyak, kenapa bisa rugi gitu ya. Kemudian yang ketiga, dimensi hubungan antara lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja di sini bisa hubungan kerja dengan pimpinan, hubungan kerja dengan bagian, atau bagian di sini bisa dari lingkungan. Kemudian atau bisa hubungan kerja dengan rekan sekerja ya. 4. Dimensi manajemen. Di sini indikator koordinasi pekerjaan, komunikasi antar bagian, dan tanggung jawab. 5. Efisiensi kerja. Efisiensi berarti indikator jumlah tenaga kerja, mengefisiensi. Kemudian memanfaatkan tenaga kerja bisa diganti dengan mesin. Ya, bisa diganti dengan mesin. Jumlah tenaga kerjanya kita bisa ngambil banyak atau bisa ngambil sedikit tergantung dari tingkat produksinya. Dan memanfaatkan waktu. Nah, semakin cepat produk yang diselesaikan, maka semakin cepat pula untuk dipasarkan ya. Jadi di sini efisiensi kerjanya ada 3, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan, dan waktu. Kemudian dimensi kewirausahaan, yaitu indikator kemampuan melihat potensi daerah, kemampuan melihat potensi diri, dan kemampuan melihat potensi organisasi. Nah, ini yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi di sini adalah hasil produksi atau volume atau jumlah unit yang ditangani, diterima, disimpan, dan atau diperoleh sebuah fasilitas. Ya, di sini jenis kapasitasnya ada 3. Desain, efektif, dan pemantauan kapasitas produk yang sedang digunakan. B. Di sini ada mengelola permintaan.
Ya, mengelola permintaan. Jika permintaan melebihi kapasitas, maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan, kemudian bisa dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginnya. Kemudian ada solusi jangka panjangnya. Ya, kemudian ini ada kapasitas melebihi permintaan. Kalau kapasitas itu dilihat dari produknya. Tapi kalau permintaan ini dilakukan oleh konsumennya. Ya, konsumennya. Melalui pengurangan harga, terus pemasaran agresif. Kemudian yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Nah, di sini ada C, 8 hal membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Ada 8. Peluang pasar, keunggulan persaingan, kualitas, inovasi itu ide, dasar budayanya, perusahaannya, misalnya visi misinya, terus ininya apa aja, komitmennya, kemudian menghargai pelanggan, ya pelayanannya, manajemennya, kemudian dukungan modal. Ini indikator usaha menurut Suryana. Keberhasilan usaha terdiri dari 5. Modal, pendapatan, volume, output, dan tenaga kerja. Ya, intinya keberhasilan itu keberhasilan produksi massal itu jika barang kita bagus, barang kita laku terjual, barang kita mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari pelanggan, atau kita pemasarannya juga cukup baik dari pelayanannya juga, itu sudah pasti faktor dari keberhasilan produksi massal. Ya, ini penjelasan tentang sekilas keberhasilan produksi massal.